Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dengan tubuh yang sehat. Kita patut bersyukur karena pagi hari ini Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk kita boleh memuji dan membesarkan namanya. Mari Bapak Ibu yang terkasih, satukan hati kita. Kita buka hati kita siapkan hati kita untuk kita boleh menyembah Dia. Mari kita angkat satu pujian. Mari kita sembah Dia, mari kita agungkan Dia. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu. Dengan apakah ku balas cinta? Oh Yesusku,
Saat kami merendahkan diri di bawah kaki-Mu saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, dalam keadaan apapun Tuhan, asal kami berharap kepada Engkau, asal kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, kuasa-Mu bekerja Tuhan.
Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hebat, Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang penuh dengan kasih setia. Pagi hari ini Tuhan, kami naikkan ucapan syukur kami. Saat kami naikkan pujian dan penyembahan kami boleh merasakan Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami merasakan Engkau sedang memegang setiap kami Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi kami saat ini Tuhan Yesus. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau Allah yang baik Tuhan, sangat baik. Penyertaan-Mu sempurna atas kami Tuhan. Kalau sampai pagi hari ini kami masih punya kesempatan untuk kami boleh menyembah Engkau, untuk kami boleh terima kebenaran firman-Mu, satu anugerah terbesar buat kami Tuhan. Di saat-saat yang sulit, kami masih boleh memuji Engkau, kami menyembah Engkau. Bahkan Engkau terus memberkati kami dengan firman-Mu Tuhan, melalui hamba-hamba-Mu Tuhan Yesus. Bapa, jika sebentar kami akan terima kebenaran firman-Mu, kami percaya Tuhan, firman-Mu kami butuhkan saat ini Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu, Engkau pakai hamba-Mu Tuhan, supaya setiap perkataan firman boleh menjadi kekuatan yang baru buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan, pagi hari ini kami sudah terima berkat-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku, kekasih Tuhan Yesus. Selamat pagi, selamat berbakti dan menikmati kebenaran firman Tuhan di pagi hari yang cerah ini. Saudaraku, kita tetap bersyukur pada Tuhan karena kita masih bisa memuji, menyembah Tuhan dan menikmati kebenaran firman Tuhan. Biarlah urapan Roh Kudus turun atas kita semua, saudaraku, dan ibadah kita ini boleh memberkati kita sekalian. Puji Tuhan, saudaraku, saya sendiri bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan Yesus Kristus. Kalau dalam ibadah online ini saya masih boleh melayani kebenaran firman Tuhan. Ya, puji Tuhan. Saya percaya urapan Roh Kudus turun atas kita sekalian, saudaraku. Puji Tuhan. Kita yakin meskipun kebaktian kita masih saling berjauhan, ya saudara, kita belum bisa ibadah secara tatap muka gitu ya di gereja kita GPI Ambengan, tapi kita percaya Tuhan hadir selalu dalam ibadah-ibadah online kita, ya. Puji Tuhan, saudaraku. Saudara, tema renungan firman Tuhan pagi ini adalah teguran Tuhan atas anak-anaknya. Kita akan baca dalam Ibrani 12 ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Kalau dalam bis, saudaraku, ya, Alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari berbunyi, memang pada waktu kita diajar, hukuman itu tidak menyenangkan hati kita, melainkan hanya menyedihkan saja. Tetapi kemudian dari itu, bagi kita yang sudah diajar, hukuman itu menyebabkan kita hidup menurut kemauan Allah dan menghasilkan perasaan sejahtera pada kita. Saudaraku, ganjaran itu, saudaraku, ya, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bisa berarti hadiah, ya saudara, sebagai pembalas jasa karena memenangkan suatu perlombaan. Bisa juga ganjaran itu berarti hukuman, balasan, ya. Dan dalam ayat yang kita baca tadi, Ibrani 12 ayat 11, yang dimaksudkan dengan ganjaran di sini adalah hukuman, ya saudara. Puji Tuhan, kita baca juga Ibrani 12 ayat 10 bagian B saja. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Dalam bis berbunyi, tetapi Allah menghajar kita untuk kebaikan kita sendiri,
supaya kita dapat menjadi suci bersama-sama dengan Dia. Jadi saudaraku, menurut kedua ayat itu, teguran, ajaran, didikan, hukuman Tuhan atas kita anak-anaknya adalah untuk kebaikan kita sendiri. Maka dengan teguran itu bisa membuat hidup kita akan berjalan terus sesuai dengan kehendak Tuhan, ya, dan hidup kita menjadi lebih benar gitu ya, kudus, suci. Puji Tuhan, saudara. Saudaraku, kita semua anak-anaknya senang sekali kalau menerima janji-janji Tuhan, ya. Antara lain dalam Matius 7 ayat 7 mengatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Matius 28 ayat 20b mengatakan, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya saudaraku, Ibrani 13 ayat 5b, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, Keluaran 23 ayat 25 yang sungguh merupakan ayat hafalan saudaraku, ya. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ada lagi saudara ayat janji yang indah sekali dalam Ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Saudaraku, Yesaya 53 ayat 5b yang isinya sama dengan 1 Petrus 2 ayat 24b. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Puji Tuhan saudaraku. Dan kita harus tahu masih banyak lagi janji-janji Tuhan bagi kita, ya. Saudaraku, kita semua pasti sukacita, pasti senang kalau terima janji-janji Tuhan itu. Memang itu manusiawi saudaraku, ya. Tetapi orang tidak senang terima teguran Tuhan, ajaran, didikan Tuhan, ya saudaraku. Kata ayat yang pertama tadi, Ibrani 12 ayat 11, pada waktu kita ditegur tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Pada waktu kita diajar, hukuman itu tidak menyenangkan, tetapi menyedihkan hati kita. Tetapi kemudian hasilnya bagi kita yang sudah ditegur, diajar, itu menjadi kebaikan bagi kita, ya saudaraku. Kata ayat tadi itu, misalnya saudaraku, ada luka di kaki kita. Sebelum dikasih obat, luka itu harus dibersihkan saudaraku, ya, harus dibersihkan dulu. Dan tentu ini terasa perih saudaraku, terasa sakit, ya. Tetapi kalau kita tahan, maka luka itu setelah dibersihkan lalu diobati, maka luka itu cepat kering dan sembuh. Begitu juga dengan kita anak-anak Tuhan. Di saat kita melakukan hal-hal yang kurang berkenan, yang tidak menyenangkan hati Tuhan, ada kesalahan-kesalahan, ada dosa, maka itu harus dibersihkan. Memang itu terasa sakit saudaraku, tetapi setelah itu dipulihkan, pokok bertahan, tidak berontak saudara, ya, tapi berubah, bertobat, tinggalkan dosa itu. Tidak lagi melakukan hal-hal yang tidak baik itu. Tetapi saudara, kalau kita berontak, marah, murtad, loh kayak apa? Saya ini kan sudah rajin ke gereja, setia berbakti, mengapa hal yang tidak enak ini terjadi dalam hidup saya? Lalu kita tinggalkan Tuhan Yesus, maka seperti luka yang tidak diobati akan bertambah parah. Namun kalau kita berubah, bertobat, maka baru terjadi pemulihan, terjadi mujizat Tuhan.
Saudara, kita ingat Ayub ya saudaraku, yang tetap bertahan dalam menghadapi musibah, masalah yang sangat berat itu. Dia tidak mengucapkan kata-kata yang melawan Allah. Dia tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Dia tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Dia tidak menyalahkan Allah sama sekali. Dan akhirnya Ayub dipulihkan secara luar biasa. Puji Tuhan saudara. Saudaraku, kita semua harus tahu dan mengerti ini, bahwa teguran Tuhan bagi kita anak-anaknya mendatangkan kebaikan bagi kita, ya. Jadi yakinlah ini merupakan berkat bagi kita, ya. Puji Tuhan saudaraku. Maka sekarang pertanyaannya, mengapa teguran Tuhan merupakan berkat? Kan gitu saudaraku ya. Antara lain saudara, yang pertama dalam Ayub 5 ayat 17, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Dalam bis berbunyi, mujurlah engkau bila Allah menegurmu, janganlah kecewa bila ia mencelamu. Jadi saudaraku, orang yang ditegur Tuhan adalah orang yang berbahagia dan orang yang mujur, ya saudara, kata ayat ini. Supaya kita menjadi orang yang berbahagia, menjadi orang yang mujur, biarlah kita tidak menolak teguran, didikan, ajaran, hukuman Tuhan. Kita terima saja, relakan saudaraku ya, relakan bila kita ditegur Tuhan. Kita baca juga ayat 18 dari Ayub 5 saudara ya. Ayub 5 ayat 18 mengatakan, karena dialah yang melukai, tetapi juga yang membebat. Dia yang memukuli, tetapi tangannya menyembuhkan pula. Ya, dalam bis berbunyi, sebab Allah yang menyakiti, ia pula yang mengobati. Dan tangannya yang memukuli juga memulihkan kembali. Saudara, kalau Dia Allah yang Maha Kuasa itu berjanji demikian, mengapa kita harus takut menerima teguran Tuhan? Mengapa kita harus menolak teguran Tuhan? Bila kita memang bersalah, berdosa, kita terima saja teguran Tuhan itu. Yakinlah, Tuhan yang Maha Kasih itu tidak tega saudaraku ya. Dia tidak mentolong kalau kita menderita karena teguran ajaran itu. Tuhan pasti tolong kita. Saudaraku, dan sebaliknya, kalau kita berbuat kesalahan, kita berdosa, tetapi kita tidak ditegur oleh Tuhan, alias didiamkan saja, diumbar, ya saudaraku, dibiarkan saja, maka kita bukan orang yang berbahagia, bukan orang yang mujur. Kita berbahagia karena dengan teguran Tuhan itu berarti kita selalu diperhatikan, ya, diingat, dipedulikan, dipantau terus oleh Tuhan, ya saudaraku. Seketika kita berbuat salah, berdosa, langsung Tuhan tegur kita. Dia tidak mau kita terus hidup dalam dosa-dosa kita dan akhirnya binasa, ya saudaraku. Tetapi Tuhan menghendaki kita cepat insyaf, bertobat, segera memperbaiki kesalahan, kekurangan kita. Amin saudara ya. Sekarang kita sampai yang kedua. Mengapa saudaraku teguran Tuhan merupakan berkat? Yang kedua, kita akan baca dalam Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ya, dalam bis berbunyi, orang-orang yang ku kasihi, merekalah yang ku tegur dan ku cambuk. Karena itu hendaklah kalian bersemangat dan bertobatlah dari dosa-dosamu. Jadi jelas saudaraku, orang yang ditegur adalah orang yang dikasihi Tuhan. Wah, dikasih Tuhan saudara, maka pasti semuanya jadi beres dalam hidup kita. Percaya saudaraku? Puji Tuhan ya. Apapun yang kita perlukan, apapun yang kita butuhkan, Tuhan pasti mengadakan semuanya bagi kita ya. Amin saudaraku.
Saudara-saudaraku, dikasihi sesama kita saja, aduh sudah senang sekali saudaraku ya. Apalagi dikasihi Tuhan. Suatu hari kita belanja di supermarket, kita lihat ada apel yang bagus-bagus gitu saudaraku. Lalu saudara, kita ingat, aduh ini kan kesukaan temanku si A itu ya. Karena kita mengasihinya, maka dibeli saja apel itu dan diberikan kepada si A. Maka pasti si A senang, sukacita terima apel itu. Saudara, sesama manusia saja selalu berusaha menyenangkan hati orang yang dikasihi, terlebih Tuhan Yesus. Maka apapun yang kita perlukan, kita suka, kita gemar, saudara, tentu Tuhan Yesus akan menyediakan untuk kita. Amin ya saudaraku, puji Tuhan. Sebaliknya saudara-saudaraku, kalau Tuhan tidak mengasihi, maka kita dibiarkan saja saudara. Tidak ditegur, tidak diperingatkan, tidak dinasehati, alias kita diumbar saudara, dibiar-biar sak sukamu mau berbuat apa. Ya, ketika kita bersalah, berdosa, sehingga hidup kita terus dalam dosa, sampai akhirnya kita celaka saudaraku ya. Puji Tuhan. Sekarang kita sampai yang ketiga saudaraku ya. Mengapa teguran Tuhan merupakan berkat? Kita akan baca dalam Amsal 3 ayat 12. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Dalam bis berbunyi, Tuhan menghajar orang yang dicintainya, sama seperti seorang ayah menghajar anak yang disayanginya. Satu ayat lagi saudara ya, dalam Ulangan 8 ayat 5. Maka haruslah engkau insyaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya ya. Dalam bis berbunyi, ingatlah bahwa Tuhan Allahmu mengajari kamu seperti seorang ayah mengajari anak-anaknya. Jadi jelas saudara, menurut dua ayat itu ya, orang yang ditegur, yang dihajar berarti dianggap anak oleh Tuhan saudaraku. Seandainya bersalah, berdosa karena perbuatan yang menyakitkan hati Tuhan, tetapi ternyata hidupnya tenang-tenang saja saudara, tanpa ada teguran, hajaran, janganlah orang itu menjadi senang saudaraku ya. Saudara, jangan menjadi senang dan terus melakukan perbuatan salah itu, perbuatan dosa itu. Tetapi ingatlah, kalau Tuhan tidak menegur, tidak menghajar, maka berarti orang itu tidak dianggap anak lagi oleh Tuhan. Alangkah celakanya saudaraku kalau tidak dianggap sebagai anak lagi ya oleh Tuhan. Berarti kita tidak lagi menerima kasih sayang Bapa, dan ini berakibat tidak lagi mendapat berkatnya, anugerahnya, perlindungannya, kekuatannya, dan yang paling bahagia adalah, yang paling bahaya saudara, maafkan, adalah tidak lagi menjadi ahli waris kerajaan sorga, alias kita binasa dalam dosa-dosanya dan masuk hukuman kekal dalam api neraka. Ya saudara, tetapi sebaliknya, kalau segera ditegur, dihajar waktu melakukan kesalahan, berdosa, maka bersyukurlah karena kita adalah anak-anak Bapa di surga. Orang tua mana saudaraku ya yang menghendaki anaknya binasa? Tentu tidak ada. Ya, setiap orang tua pasti menghendaki anak-anaknya bahagia, sukses, berhasil, diberkati Tuhan. Ya, dengan teguran, hajaran Tuhan seharusnya membuat kita sadar, insyaf dan bertobat, sehingga ada hubungan intim, intimacy with God, mesra dengan Tuhan. Maka Tuhan pasti terus memberkati kita anak-anaknya. Ya puji Tuhan, sekarang kita sampai yang keempat saudaraku. Mengapa teguran Tuhan merupakan berkat?
Dalam Amsal 19 ayat 18 mengatakan, hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Dalam Bis berbunyi, tertibkan anakmu selama masih ada harapan. Kalau tidak, berarti kau menginginkan kehancurannya. Saudara, menurut ayat ini, orang yang ditegur, dihajar, berarti masih ada harapan, saudara ya. Misalnya ada 2 orang sakit gitu ya, pergi ke dokter. Ternyata penyakitnya sama, saudaraku. Tetapi pada pasien yang satu boleh makan apa saja tanpa larangan-larangan. Dokter bilang sama keluarganya, beri apa saja yang diminta. Makanan kesukaannya, berikan saja. Ini berarti orang itu tidak ada lagi harapan sembuh, saudaraku. Tidak ada lagi harapan untuk hidup. Tetapi kepada pasien yang satunya diberi larangan-larangan, saudara. Tidak boleh makan ini itu. Berarti orang itu masih ada harapan sembuh. Jadi orang sakit yang masih ada harapan hidup, masih ada harapan sembuh, maka dokter akan memberi larangan-larangan. Tentunya dokter itu tahu, saudaraku, meskipun 2 orang itu penyakitnya sama, tetapi kondisi tubuhnya berbeda. Yang satu masih lebih kuat tubuhnya. Begitu juga bagi anak-anak Tuhan. Banyak larangan-larangan, saudara ya. Tidak boleh melakukan hal yang tidak berkenan pada Tuhan. Tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang menyedihkan hatinya Tuhan. Kalau berbuat salah, sedikit saja sudah ditegur, diperingatkan, diajar, supaya cepat-cepat sadar dan bertobat. Semua larangan-larangan itu supaya tidak menghambat, saudaraku ya, tidak menghalang-halangi jalan menerima hidup kekal, saudaraku. Masih ada harapan menerima keselamatan kekal. Memang bagi anak-anak Tuhan ada harapan untuk bertemu Tuhan Yesus dalam kerajaan surga yang mulia. Puji Tuhan, saudara. Jadi ada 4 hal ya mengapa teguran itu adalah berkat bagi kita. Saudara-saudaraku, apakah seseorang itu mau bersedia menerima teguran Tuhan atau tidak mau? Tidak bersedia menerima teguran Tuhan, hajaran, didikan Tuhan. Itu semua terserah pribadi masing-masing, saudaraku. Ya, jadi ada 2 golongan manusia, saudara. Satu, ada orang yang dengan rela hati mau menerima teguran Tuhan tanpa membenarkan diri sendiri, tidak menganggap dirinya sudah yang paling benar, paling hebat, tetapi cepat-cepat mau insyaf dan bertobat. Ya, itu golongan yang pertama. Yang kedua, ada orang yang tidak mau menerima teguran Tuhan, mengabaikan teguran Tuhan, menganggap dirinya paling hebat, kuat, paling top, merasa dirinya tidak pernah berbuat salah, saudaraku ya. Saudara, dalam Amsal 12 ayat 1 mengatakan, siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Ya saudara, dalam Bis berbunyi, orang yang cinta kepada pengetahuan senang mendapat teguran. Tapi orang yang tidak suka ditegur adalah orang dungu, saudaraku ya. Menurut ayat ini, orang yang membenci teguran, yang tidak suka ditegur, orang yang tidak mau menerima teguran adalah orang dungu, orang bodoh, saudara. Orang yang tidak berpengetahuan. Tidak enak, saudaraku ya, kalau dikatakan sebagai orang dungu, sebagai orang bodoh ya, saudara. Sebaliknya, orang yang senang mendapat teguran, orang yang mau menerima teguran adalah orang yang mencintai pengetahuan. Orang yang pintar, berhikmat, bijaksana. Bangga, saudaraku ya, sukacita kalau dikatakan orang yang pintar, orang yang bijaksana, berhikmat. Karena itu, kalau memang bersalah,
melakukan kejahatan dan dosa, relakan hati kita menerima teguran itu dan segera insyaf dan bertobat, maka Tuhan kita pasti berkenan, Tuhan pasti bersuka atas kita. Amin, saudara ya. Puji Tuhan, saudara. Dalam Alkitab diceritakan tentang contoh yang bagus sekali, yaitu tentang Raja Daud dan Raja Saul, saudara ya. Raja Daud yang menerima teguran Tuhan melalui Nabi Nathan langsung menyesal, mengakui dosa-dosanya dan minta ampun, ya. Itu tertulis dalam 2 Samuel 12 ayat 1 sampai 13. Saudara, berbeda dengan Raja Saul, saudaraku, yang menolak teguran Tuhan melalui Nabi Samuel, saudara ya. Tertulis dalam 1 Samuel 15 ayat 1 sampai 35. Saudara, mari kita sekarang renungkan tentang Raja Daud. Setelah Daud jatuh dalam dosa dengan mengambil Batseba, istri Uria, ya saudara, Uria adalah salah seorang tentara anak buahnya sendiri, kemudian dengan akal liciknya menyebabkan kematian Uria. Tuhan tidak suka dengan perbuatan Daud itu. Perbuatan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Saudaraku, mengenai kisah Daud dengan Batseba, perzinahan yang menjijikkan itu telah saya terangkan dalam ibadah online bulan yang lalu, ya saudaraku, tanggal 30 Agustus yang lalu, saudara. Jadi ini hanya diulangi sedikit saja. Kemudian saudaraku, dalam 2 Samuel 12 ayat 1 sampai 25, saudara boleh tulis sebagai PR, saudaraku ya. Dengan perikop, Nathan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal. Pada waktu itu, saudara, Nabi Nathan atas perintah Tuhan harus menegur Daud. Kemudian Nabi Nathan berkata dalam 2 Samuel 12 ayat 1 sampai 7a. Ya saudara, saya minta tolong Ibu Hongliat akan membacakan, yaitu dalam 2 Samuel 12 ayat 1 sampai 7a, ya. Demikian bunyi firman Tuhan, 2 Samuel 12 ayat 1 sampai 7a. Nathan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil, yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya, dan tidur di pangkuannya, seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu, dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembala yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah kepada orang itu, dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati, dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat, karena ia telah melakukan hal itu, dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkau orang itu. Saudaraku, pada waktu itu Nabi Nathan atas perintah Tuhan harus menegur Daud. Kemudian Nabi Nathan berkata, ya seperti yang dibaca oleh Ibu melihat tadi, ada 2 orang tinggal dalam satu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi, tapi si miskin tidak punya apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil, yang dibeli dan dipelihara sampai menjadi besar.
Domba itu disayangi sebagai milik satu-satunya. Pada suatu hari si kaya kedatangan tamu, saudaraku ya. Tetapi si kaya tidak mau memotong seekor dombanya atau lembunya untuk dimasak bagi tamunya itu. Dia mengambil domba satu-satunya milik si miskin, dipotong, dimasak untuk menjamu tamunya. Daud waktu mendengar cerita Nabi Nathan itu menjadi sangat marah, saudara, dan berkata, kejam sekali orang kaya itu. Demi Tuhan yang hidup, orang kaya itu harus mengganti anak domba itu 4 kali lipat, dan dia harus dihukum mati. Nabi Nathan berkata pada Daud, engkaulah orang itu. Saudaraku, tentu Daud kaget sekali, saudara ya. Tetapi dia mau menerima teguran itu, teguran Nabi Nathan. Dan berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa pada Tuhan. Daud menyesal, saudaraku, dan mengakui dosa-dosanya. Dia langsung minta ampun kepada Tuhan. Nabi Nathan menjawab, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Tuhan telah mengampuni dosamu itu, dan engkau tidak akan mati. Ya, saudara. Nah, sekarang kita renungkan tentang Raja Saul, saudara ya. Berbeda dengan Raja Saul yang menolak teguran Samuel. Kalau Raja Daud menerima teguran Nathan, tetapi tidak demikian dengan Raja Saul. Kisahnya tertulis dalam 1 Samuel 15 ayat 1 sampai 35, saudara. Sebagai PR nanti di rumah saudara boleh baca. Percayalah saudara, ceritanya lebih bagus dari sinetron yang kita lihat di TV ya saudara. Saudara bacalah ayat-ayat ini. Dengan perikop, Saul ditolak sebagai raja. Kita akan baca dalam 1 Samuel 15 ayat 1 sampai 3, kemudian ayat 7 sampai 15. Tentunya tidak bisa kita baca 35 ayat semuanya ya saudaraku ya. Karena itu saya minta tolong Ibu Hongliat akan bacakan 1 Samuel 15 ayat 1 sampai 3, kemudian ayat 7 sampai 15 saja. Demikian bunyi firman Tuhan. 1 Samuel 15 ayat 1 sampai 3. Saul ditolak sebagai raja. Berkatalah Samuel kepada Saul, aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel umatnya. Oleh sebab itu dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel. Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi ke Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Ayat yang ke-7 sampai 15. Lalu Saul memukul kala orang Amalek mulai dari Hawilah sampai ke Syur yang di sebelah timur Mesir. Agag raja orang Amalek ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah yang ditumpas mereka. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian, aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Lalu Samuel bangun pagi-pagi untuk bertemu dengan Saul. Tetapi diberitahukan kepada Samuel demikian, Saul telah ke Karmel tadi dan telah didirikannya baginya suatu tanda peringatan. Kemudian ia balik dan mengambil jurusan ke Gilgal. Kepada Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan dan telah melaksanakan firman Tuhan. Tetapi kata Samuel, kalau begitu, apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu?
Jawab Saul, semuanya itu di bawah daripada orang Amalek, sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu, tetapi selebihnya telah kamu tumpas. Saudaraku, ketika Raja Saul melakukan kesalahan, berdosa, ternyata dia menolak ketika ditegur oleh Samuel. Dia memberikan alasan-alasan, berdalih-dalih, saudara, tidak segera menyesali kesalahannya, tidak segera mengakui dosanya, dan minta ampun kepada Tuhan. Dalam ayat 3 tadi jelas Saul diperintahkan oleh Tuhan untuk mengalahkan orang Amalek. Saul harus menumpas, saudaraku, membunuh orang Amalek, semua rakyat maupun rajanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Ternyata, saudaraku, Saul melanggar firman Tuhan itu dengan tidak menumpas Raja Agag, binatang-binatang yang terbaik, yang tambun, saudara ya, yang gemuk-gemuk itu, saudara, juga semua barang berharga, ya. Waktu ditegur oleh Samuel, Saul memberi alasan-alasan, ya saudaraku, dia berdalih-dalih, saudara. Dalam ayat 14-15, bukan aku yang melakukan, tapi rakyatku, anak buahku, dan maksudnya juga baik. Binatang-binatang itu untuk dipersembahkan sebagai korban kepada Tuhan. Saudara, Saul menolak teguran Samuel dengan memberikan alasan-alasan untuk menutupi kekurangannya, kesalahan dan dosanya. Tetapi akibatnya, saudara-saudaraku, fatal, hebat sekali. Saul ditolak sebagai raja dan digantikan oleh Daud. Saudara, saya katakan akibat kesalahan Saul ini fatal, hebat. Ya saudaraku, saudara sebagai seorang raja, kedudukannya, jabatannya pasti enak sekali, saudara. Dihormati orang, saudara. Pasti orang kaya, ya, seorang raja bisa memerintah bawahannya sesuka hatinya, saudaraku. Mendadak diturunkan dari tahtanya, hilang semua kenikmatan sebagai raja. Aduh, bagaimana perasaannya, saudara? Pasti sedih sekali. Samuel akhirnya berkata, engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Ya saudara, itu tertulis dalam ayat 23b dari 1 Samuel 15. Saudara-saudaraku, contoh perbuatan dua raja Israel ini boleh menjadi petunjuk bagaimana kita menanggapi semua teguran Tuhan atas kekurangan-kekurangan. Kita jangan memberi alasan-alasan, jangan berdalih-dalih seperti yang dilakukan Raja Saul, sehingga dia tidak berkenan pada Allah. Tapi beda dengan Raja Daud yang segera mengakui kesalahan-kesalahannya, minta ampun kepada Tuhan. Dia menyesal akan semua perbuatan dosanya, ya, sehingga Tuhan berkenan padanya dan mengampuni segala dosa-dosanya. Saudara-saudaraku, yang terutama bisa menegur kita anak-anak Tuhan adalah firman Tuhan, saudaraku ya. Karena itu cintailah firman Tuhan, saudara. Bacalah firman Tuhan setiap hari, saudaraku ya. Puji Tuhan, kalau hidup kita dipenuhi dengan firman Tuhan, pasti beres, saudaraku. Berarti Tuhan sangat mengasihi kita. Amin, saudara. Saudara yakin itu ya, puji Tuhan. Saudara, sebagai ayat yang terakhir, kita akan baca dalam Titus 1 ayat 13. Kesaksian itu benar, karena itu tegurlah mereka dengan tegas, supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Ya, dalam bis berbunyi, apa yang dikatakan oleh Nabi itu memang benar. Itu sebabnya engkau harus menegur mereka dengan tegas, supaya mereka tetap berpegang pada ajaran yang benar. Saudara, menurut ayat ini jelas, dengan menerima, menanggapi dengan benar,
semua teguran Tuhan atas kesalahan-kesalahan kita membuat iman kita sehat, ya, membuat iman kita kuat, sehingga kita hidup selalu berpegang pada ajaran-ajaran yang benar. Saudara-saudara, percayalah, dengan iman yang sehat, dengan iman yang kuat, dan jikalau kita selalu berjalan sesuai kebenaran firman Tuhan, maka yakinlah saudaraku, janji-janji Tuhan itu pasti tergenapi dalam hidup kita. Amin, saudara ya, puji Tuhan. Saya rasa tidak saya panjangkan lagi renungan firman Tuhan ini, maka saya serahkan pada saudara Yosef yang akan berdoa. Kita akan bangkit berdiri, saudara ya. Ya baik, saudara-saudara, kita akhiri untuk ibadah pada pagi hari ini dengan doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini Engkau sudah memberkati setiap kami lewat firman-Mu. Biarlah Tuhan melalui teguran-teguran menjadikan kami semakin introspeksi, semakin kami menyadari akan kekurangan, kesalahan-kesalahan kami, untuk kami terus membenahi diri, untuk kami semakin sungguh-sungguh, semakin layak di hadapan Bapa. Terima kasih firman-Mu pada pagi hari ini, memberkati hamba-Mu, yaitu Ibu Gembala kami, Meta Disevanya, pakai lebih hari lebih indah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Engkau berikan beliau hikmat pemurahan karunia-karunia yang selalu baru, untuk beliau boleh memimpin mengembalakan jemaat-jemaat di GP yang mengantuk semakin hari semakin sungguh-sungguh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih untuk ibadah pada pagi hari ini. Tak lupa kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang dalam pelayanan-Mu. Engkau berkati dimanapun hamba-hamba-Mu berada Tuhan. Engkau tahu segala kekurangan-kekurangannya Tuhan. Engkau juga tahu apapun yang dihadapi oleh setiap hamba-hamba-Mu. Tuhan, yang sakit Tuhan tolong sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang susah hiburkan, yang kekurangan Engkau selalu mencukupi, memberkati mereka semua. Kami juga berdoa untuk mereka-mereka yang terpapar oleh virus corona. Tuhan, tolong mereka semua Tuhan. Kami percaya oleh kuasa bilur-bilur-Mu, mereka semua yang terpapar oleh virus corona ini Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Kuasa-Mu, mujizat Engkau nyatakan Tuhan. Dan kami teringat juga buat para tenaga medis, dokter, suster, perawat, semuanya Tuhan yang terlibat dalam penanganan virus corona ini Tuhan. Tolong Tuhan, berikan mereka imun supaya mereka kebal terhadap virus ini, dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Engkau juga memberkati mereka semua dalam menjalankan tugas-tugasnya, termasuk keluarga mereka masing-masing yang di rumah. Berkati semuanya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Dan sekarang anak-anak-Mu mengarahkan hati mereka untuk menerima berkat Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ulanglah engkau, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin.